Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Modal dan Keuangan dalam Islam. Berikut nama-nama kelompok kami. Pertama, Risa Agustina. Kedua, Rifdatul Rahmawati. Ketiga, Rinda Dini. Keempat, Rindi Ramadanti. Kelima, Rita Megawati. Keenam, Rizky Aprilia. Ketujuh, Sandra Rifko. Kedelapan, Septiani Khalifa. Kesembilan, Syafira Maharani. Kesepuluh, Tata Oktavia Ningsih. Kesebelas, Tiara Nur Safaatus. Kedua-belas, Wahyu Mustafa. Ketiga-belas, Yuli Amelia. Dan keempat-belas, Yustia Gresdianti. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia sebagai gambaran dari perkembangan dan kemajuan dengan dikeluarkannya 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berkaitan dengan pasar modal. 6 fatwa yaitu nomor 5/DSN MUI/4/2000 tentang jual beli saham, nomor 20/DSN MUI/9/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, nomor 32/DSN MUI/9/2002 tentang obligasi syariah, nomor 33/DSN MUI/9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah, nomor 40/DSN MUI/9/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, nomor 41/DSN MUI/3/2004 tentang obligasi syariah IJIA. Perkembangan pasar modal syariah di dunia. Yang pertama, equity fund dan indeks saham terlebih dahulu diterbitkan oleh Amerika. Equity fund adalah The Amanah Fund yang diluncurkan pada bulan Juni tahun 1986 oleh The North American Islamic Trust. Yang kedua, pada bulan Februari tahun 1999, Dow Jones Index menerbitkan Dow Jones Islamic Market Index atau bisa disingkat DJIM hingga akhir tahun 2002. Dow Jones terus mengembangkan seri DJIM dengan DJIM Japan, DJIM Asia, DJIM Amerika, DJIM Internet, dan yang terakhir DJIM Extra Liquid. Pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Dan pasar uang syariah adalah di mana surat berharga yang diterbitkan berhubungan dengan penempatan ataupun peminjaman jangka pendek maupun jangka pendek dengan mengatur likuiditas dengan efisien sehingga dapat sesuai dengan syariat Islam. Pandangan Islam tentang pasar modal. Yang pertama, termasuk produk muamalah. Yang kedua, transaksi diperbolehkan apabila menurut syariat Islam yang berlaku. Yang ketiga, sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah: 1. Mengandung riba. 2. Mengandung spekulasi dan mengandung ketidakjelasan. Yang ketiga, penawaran palsu atau najisi. Kelima, transaksi atas barang yang belum dimiliki atau short selling atau bai'u ma'dum. Yang keenam, sesuatu yang belum jelas atau bai'ul ma'dum. Yang terakhir, menyebarkan berita hoax untuk memperoleh keuntungan. Persamaan dan perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Persamaan yang pertama yaitu sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Yang kedua, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang untuk investasi. Yang ketiga, produk pasar uang dan pasar modal relatif sama, yaitu berupa surat berharga. Kemudian membahas tentang perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Yang pertama, pasar uang bersifat jangka pendek, sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang. Yang kedua, produk utama
dari pasar uang adalah sertifikat deposito, tabungan, dan commercial paper. Sedangkan produk utama dari pasar modal adalah obligasi, saham, dan turunannya seperti reksadana. Yang ketiga, otoritas tertinggi dari pasar uang adalah bank sentral. Sedangkan otoritas tertinggi dari pasar modal yaitu Departemen Keuangan. Yang keempat, tempat transaksi diantaranya adalah bank, sedangkan di pasar modal di bursa efek. Yang terakhir, pasar uang memiliki resiko yang rendah dan return yang rendah pula, sedangkan pasar modal memiliki resiko yang tinggi dan return yang tinggi juga. Untuk slide selanjutnya, A. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset kegiatan usaha yang halal. Yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil. Yang B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka, pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Yang D. Pemilik harta atau investor dan pemilik usaha atau emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan atau masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Syarat emiten di pasar modal syariah yang pertama adalah halal produk dan jasa. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, pornografi, narkoba, dan senjata tidak ada di dalam produk dan jasa. Kemudian halal cara memperoleh pendapatan riba. Di sini emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho, serta tidak bertindak zolim dan tidak boleh diperlakukan zolim juga. Halal cara pemakaian manajemen usaha. Jadi di sini emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku islami, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Kemudian ada halal cara pemakaian hubungan dengan investor. Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah dengan kegiatan usaha yang dibiayai sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai. Kemudian ada produk-produk pasar modal syariah. Yang pertama adalah obligasi syariah. Obligasi syariah dikenal dengan suku. Suku ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sak, tunggal, dan suku berarti jamak, yang memiliki arti mirip dengan sertifikat dalam note. Dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti klaim kepemilikan. Di Indonesia sendiri, terdapat dua skema obligasi syariah. Yang pertama adalah obligasi syariah mudharabah, yaitu obligasi yang menggunakan akad bagi hasil di mana pendapatan yang diperoleh investor atau atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan dari emiten. Kemudian ada obligasi syariah ijarah, yaitu obligasi yang menggunakan akad sewa sehingga kupon fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui ataupun diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Jenis portofolio efek. 1. Reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Kedua, reksadana pendapatan tetap, fixed income fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dalam bentuk efek bersifat utang. Yang ketiga, reksadana saham, equity fund. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Keempat, reksadana campuran, discretionary fund.
Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Untuk slide selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Parameter landasan hukum PSM konvensional UU nomor 8 tahun 1995. Untuk PSM syariah UU nomor 8 tahun 1995 dan Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Parameter indeks saham PSM konvensional, seluruh saham yang tercatat dimaksudkan dalam indeks dengan mengabaikan halal atau haram. PSM syariah hanya saham perusahaan yang bergerak di sektor yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Parameter pembatasan transaksi PSM konvensional, investasi pada hal tertentu, tidak khilaf, tidak berat sebelah, dilarang berjudi, prinsip kehati-hatian, dilarang menipu, memanipulasi pasar, transaksi dua efek atau lebih. PSM syariah, investasi pada yang halal, tidak gharar, berspekulasi, tidak menzalimi, harus adil, tidak masyir, judi, prinsip ikhtiar, kehati-hatian. Untuk slide selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan PSM syariah dengan PSM konvensional. PSM konvensional. Instrumen yang diperdagangkan dalam PSM konvensional ada saham, obligasi, dan turunan atau derivatif opsi, REC, waran, dan reksadana. Sedangkan dalam PSM syariah, instrumen yang diperdagangkan ada saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Selanjutnya, pengelolaan instrumen efek pada PSM konvensional terdiri dari pokok obligasi dikembalikan kepada pihak yang berutang, kemudian menggunakan bunga sebagai daya tarik. Sedangkan dalam PSM syariah, pengelolaan instrumen efeknya, yang pertama ada dana obligasi dibayar kembali, yang kedua menggunakan bagi hasil atau margin fee dengan prinsip mudharabah, musyarakah, ijroh, istisna, salam, dan murabahah. Selanjutnya, penjamin atau garansi dalam PSM konvensional yaitu garansi bank, sedangkan pinjaman atau garansi dalam PSM syariah ada prinsip kafalah atau jaminan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dalam PSM konvensional yaitu melalui meditasi, sedangkan dalam PSM syariah menggunakan prinsip islah atau perdamaian. Selanjutnya, untuk sanksi PSM konvensional yaitu ganti biaya rugi, dan sedangkan dalam PSM syariah sanksinya ada dua, yaitu yang pertama dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Yang kedua, nasabah tidak mampu tidak boleh dikenakan sanksi. Pengertian istilah-istilah. 1. Saham, yaitu surat tanda penyertaan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Kedua adalah obligasi. Obligasi yaitu bukti pengakuan utang dari perusahaan kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan. Ketiga adalah opsi. Opsi yaitu produk efek yang akan memberikan hak kepada pemegangnya atau pembeli untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari aset finansial tertentu pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
REG yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan emiten pada proporsi dan harga tertentu. Warrant yaitu turunan dari saham biasa yang bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada para pemegangnya untuk membeli saham atas nama mereka dengan harga tertentu. Reksadana yaitu suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek atau produk keuangan lainnya. Dan emiten yaitu pihak yang menerbitkan menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan undang-undang. Oke, kita sudah ada di penghujung presentasi hari ini. Jadi di sini saya akan memberikan conclusion. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Nah, seperti yang kita dengar tadi di awal, teman-teman saya sudah menjelaskan tentang perbedaan serta persamaan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Dan kita bisa melihat tidak ada perbedaan khusus antara pasar modal konvensional dan syariah. Hanya produk serta mekanisme transaksi saja yang berprinsip syariah. Selebihnya, pasar modal syariah tetap menjadi sistem pasar modal secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.